Kisah ini tentang tradisi, tentang bagaimana masyarakat melestarikan adat budaya leluhur yang masih terjaga hingga kini. Cerita ini tentang perang, namun bukan makna perang sesungguhnya, melainkan kiasan dari persaudaraan yang terajut lewat tradisi menjaga silaturahmi. Halo pemirsa Desaku, kembali lagi bersama saya Mia Hamadani, dan hari ini saya sudah berada di Desa Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, dan akan menyaksikan salah satu tradisi yang beredar di masyarakat cukup terkenal dan juga dikenal hingga ke nasional. Penasaran seperti apa perang ketupat kali ini di Bangka Barat, tepatnya di Desa Tempilang? Ikuti perjalanan saya dalam acara Desaku. Pagi ini Pantai Pasir Kuning, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, ramai pengunjung, tak seperti biasanya. Ratusan, bahkan ribuan masyarakat tumpah ruah di titik perang massal yang belum tergantikan. Ini adalah puncak dari perayaan menyambut bulan suci Ramadan di Desa Tempilang. Tradisi perang ketupat namanya. Tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun ini masih eksis di tengah gempuran peradaban modern saat ini. Nah pemirsa Desaku, saat ini saya sudah berada di Pantai Pasir Kuning Desa Tempilang, dan sudah banyak sekali para penari-penari yang akan mengisi acara dari pesta adat perang ketupat yang ada di Desa Tempilang. Sudah bisa dilihat, ini ada banyak sekali kostum-kostum penari dengan berbagai warna, ada hijau dan lain sebagainya, dan ini akan memeriahkan acara perang ketupat pada hari ini. Perang ketupat di Desa Tempilang diadakan pada bulan Ruah atau bulan Sya'ban dalam kalender Hijriah. Biasanya perang ketupat diadakan pada tanggal 15 Sya'ban atau minggu ketiga bulan Sya'ban. Nanti alurnya ada arak-arakan dengan pejabat dari Kementerian BPK Kebudayaan ini, terus sama Pak Bupati juga, nanti bersama-sama nanti memasuki area lokasi ini. Makan bersama. Ya, kemudian kita ada agendakan untuk penganggungan itu untuk makan bersama nanti yang sudah disiapkan. Ya, sudah itu nanti kita baru tradisi untuk perang ketupatnya itu nanti ada yang umum, ada yang untuk pejabat-pejabat dan tamu-tamu. Itu semua nanti setelah kita ada acara doa selamatan bersama itu. Di masyarakat Tempilang dengan membawa makanan dari masing-masing rumah menggunakan dulang atau rantang
yang bermakna kekeluargaan yang kokoh di antara masyarakat dan menjadi sarana untuk mempererat. Pemirsa Desaku, saat ini kami sudah berada di depan panggung dan sudah ada ritual tradisi Selawang Setuson, yang mana tradisi ini mirip-mirip dengan tradisi Nganggung dan sudah disiapkan. Ini para tamu undangan sudah bersiap-siap untuk melakukan tradisi yang sama, di mana memang tradisi ini mirip sekali dengan adat Nganggung. Masyarakat yang datang berbondong-bondong, setiap rumah membawa satu dulang dan untuk dinikmati bersama-sama. Tapi sebelum dinikmati bersama-sama memang harus berdoa bersama-sama terlebih dahulu juga. Dan seperti inilah situasinya, dan sudah disiapkan juga, dan nanti akan dilanjutkan dengan agenda perang ketupat. Terima. Ya, pemirsa Desaku, saat ini sedang berlangsung agenda Selawang Setuson, di mana para tamu undangan sedang menikmati hidangan yang dibawa oleh masyarakat dan dinikmati bersama-sama. Tadi sebelumnya sudah dilakukan pembacaan doa bersama juga, dan uniknya di sini ya, yang benar-benar terasa sekali budaya masyarakat yang ada di Tempilang dan juga Bangka Belitung adalah masakannya. Bisa dilihat ada ketupat, kemudian juga ada lauk pauk khas Bangka Belitung. Iya, dan tentunya bagi masyarakat dan ini masyarakat juga uniknya sesuai dengan perayaan Selawang Setuson ini memakai baju adat dari Bangka Belitung itu sendiri, terutama ini baju adat Bangka Barat ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagi dengan agenda para ataupun ke rumah Sepradi yang ada di Kecamatan Tempilang khususnya. Sebelum dimulai perang ketupat, ada prosesi yang disebut penimbongan. Penimbongan adalah proses masuknya arwah leluhur ke dalam raga manusia dan meminta tari-tarian sebelum dilaksanakan perang ketupat. Assalamualaikum ala sayyidina Khawajiri alaihi salam. Assalamualaikum ala Ilyasin alaihi salam. Salamun ala mirrahim. Bangka Barat adalah merupakan salah satu kabupaten yang terkaya sebagaimana tadi yang saya sampaikan terkait dengan adat istiadat. Alhamdulillah. Dan memang pelestarian ini sebagaimana saya sampaikan tadi adalah merupakan kewajiban kita daripada lembaga adat untuk melestarikan adat istiadat dan budaya negeri ini. Banyak kegiatan-kegiatan seandainya di Suku Siantan ada ziarah Kota Seribu, kemudian di Jering banyak sekah-sekah adat, sekah kampung yang sekarang sudah berlangsung juga dari ruahan, kemudian acara adat, pesta adat dan sebagainya. Dan hari ini alhamdulillah di seputaran Kaliale ya, itu di Tempilang ada perang ketupat. Jadi ini adalah merupakan suatu pelestarian adat yang memang dari sejak awal ada dan kemudian sampai dengan sekarang sudah lestari. Ada dua tarian yang dipersembahkan, yaitu tarian serimbang dan tarian kedidi.
Tari serimbang menggambarkan burung cebuk yang sedang menari riang gembira di hutan. Termasuk juga tari kadidi dan lain-lain. Jadi ada sekitar 11 tarian, sudah 4 yang sudah di warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi kami, Pemkab Bangka Barat dalam hal ini melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat terus melakukan pemberdayaan, pelestarian untuk kegiatan tradisi ini dengan memfasilitasi tiap tahun. Tari kedidi diambil dari gerakan burung kedidi yang saat itu banyak ditemukan saat masyarakat membuka hutan untuk berladang. Ini saya lihat pengembangannya luar biasa untuk sebagai tempat wisata kita. Jadi sebagai wisata kita pengembangannya sudah cukup luar biasa. Tahun-tahun kemarin di Perang Ketupat ini masih sederhana, tapi tahun ini saya lihat mulai dari panitianya, kemudian mulai dari perlengkapan dan sebagainya sudah luar biasa. Dan inilah sudah satu pengembangan yang sangat luar biasa dan merupakan kemajuan lah bagi masyarakat Tempilang, khususnya Kadiale Tempilang ini. Jangan ya. Sanak saudara atau keluarganya, lepet dan lain sebagainya. Nah, setelah acara penimbongan dilangsungkan, saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan acara inti yakni Perang Ketupat. Dan kita bisa saksikan ini tinggal menunggu beberapa saat lagi pemirsa. Ini dilakukan oleh para anak-anak pencaksilat dan pastinya ini adalah orang-orang yang sudah profesional ya. Jadi tidak disarankan untuk ditiru di rumah. Kita masih menunggu, beberapa saat lagi akan segera dimulai. Oke. Dan Perang Ketupatnya sudah dimulai pemirsa, sudah bisa dilihat seperti apa ya. Mereka melakukan lempar ketupat ke tubuh mereka masing-masing dan ini pastinya tidak untuk ditiru ya. Tapi ini cukup menyenangkan dan pastinya mereka yang melakukan ini itu tidak merasakan kesakitan karena memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan ini benar-benar ketupat asli yang di media yang digunakan. Ini masyarakat yang dilakukan oleh anak-anak dari pencaksilat. Oke. Wow, oke. Kegiatannya cepat sekali. Ternyata hanya sekitar kurang lebih 1 menit Perang Ketupat telah dilaksanakan dan mereka bersukaria. Untuk tamu undangannya atau penonton yang semuanya hadir di pantai Pasir Gunung Tempilang bisa langsung mengikuti nanti Perang Ketupat umum yang nanti sedang oleh panitia dari Ruang Perang Ketupat Tempilang tahun 1, 2, 3.
Perang ketupat selalu dibagi menjadi dua kubu, yang mewakili kubu darat dengan kubu laut. Dua kubu ini juga menggambarkan tempilang di masa lampau antara penduduk yang tinggal di pesisir pantai dengan lanon atau perompak. Alhamdulillah, Festival Perang Ketupat baru saja kita saksikan bersama-sama. Ini adalah tradisi adat istiadat yang sudah masuk agenda nasional ya. Mudah-mudahan dengan adanya acara tahunan ini, pertama Perang Ketupat ini diadakan di tiga minggu menjelang 1 minggu sebelum Ramadan ya. Mengundang masyarakat kita untuk dapat bersilaturahim sehingga pada bulan Ramadannya sebelum nasi kita selesai ya. Dan kita sampaikan salam hormat kepada kawan-kawan yang masih ada di luar. Yuk datang ke Bangka Barat, kita saksikan Perang Ketupat edisi berikutnya lebih bagus lagi. Selain tadi dari Perang Ketupat tradisi dan juga untuk tamu kehormatan. Betul. Dan juga di sini kita Ya. kasih seluas-luasnya untuk tamu ataupun Justru kami lagi mengatur tematiknya apa tuh ya. Karena untuk pariwisata ini Balai Jambi ini terus ingin memperbaiki kualitasnya di sini. Ya. Tambah maju lagi, tambah baik ya kualitasnya. Peserta yang mengikuti Perang Ketupat ini tidak hanya peserta yang terlatih, namun peserta dari kalangan pejabat dan tamu undangan, serta perwakilan masyarakat dan pengunjung. Ya, ini sungguh menarik, suatu kegiatan adat yang luar biasa, yang sudah legend di Bangka Belitung. Akhirnya hari ini saya kesampaian juga ikut berperang, dan ini kan merupakan simbolisasi bagaimana kita memerangi hal-hal negatif sehingga hal yang positif akan kembali pulih dan berjaya. Dan tentunya saya memberikan ucapan selamat kepada panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini. Acara ini perlu dilestarikan dan setiap tahun mungkin kita tinggal tingkatkan saja pola-pola penyajian dan bagaimana kita merangkul semua stakeholder yang ada sehingga acara ini betul-betul semakin menarik dan semakin bermanfaat untuk kita semua. Menuju ke laut di pantai Pasir Kuning. Dan bersama dengan itu tentunya kami ingin mengundang tadi itu bagaimana ngelemparin orang mendampingi dan menyaksikan pakai ketupatnya itu kan gitu kan. Ya, menarik. Ya, kita berharap acara seperti itu terus kita laksanakan, ya. Oke. Baik, Ari. Menuju ke semuanya setelah proses ini tetap hadir dan menyaksikan berbagai prosesi dalam Setelah proses Perang Ketupat berakhir, prosesi selanjutnya adalah nganyot perahu adat. Proses ini dimaksudkan untuk menolak bala agar masyarakat Tempilang terhindar dari mara bahaya. Saksikan prosesi nganyot perang dalam tradisi. Sekarang kita sudah menyaksikan ini tradisi nganyot perahu, ya, di mana memang ada perahu kecil yang diisi oleh makanan-makanan begitu, salah satunya seperti ayam panggang, ya, kemudian dihanyutkan langsung ke laut di sana. Di sana ada 4 orang, ya, anak-anak dari pencaksilat juga yang menghanyutkan perahu tersebut. Tadi dilepas langsung oleh Bupati Bangka Barat, Pak Sukirman. Setelah ini akan ada agenda lagi, yakni taber kampung, tapi sesaat lagi setelah proses penghanyutan perahu ini selesai.
pembinaan dan pelestarian ini, pengembangan ini, ya paling tidak produk-produk adat istiadat ini menjadi aset wisata kita yang bisa dijual, dan kemudian seperti kabupaten-kabupaten yang lain, seperti provinsi yang lain, bahwa nanti pendapatan daerah maupun pendapatan desa itu banyak daripada kegiatan adat istiadat dan budaya ini. Itu yang kita harapkan ke depan. Contohnya kita Desa Muluk-Muluk, seandainya di Bali, kegiatan adat istiadat ini memang betul-betul yang menopang dan menjadi pemasok utama gitu kan dari APBD maupun APBDes, ya. Dan di Bangka Belitung juga kita harapkan, di Bangka Barat juga kegiatan adat istiadat yang dilestarikan dan kemudian dikembangkan ini bisa untuk menambah sumber-sumber pendapatan baik daripada desa, APBDes desa maupun dari APBD-nya secara umumnya. Mungkin. Jadi kita berusaha agar generasi ke depan tahu bahwa kita punya perang tradisi yang sangat unik, yaitu perang ketupat. Dan kita juga perang ketupat ini selain jadi perang yang tradisi itu sendiri, juga melibatkan para pejabat dan juga masyarakat sendiri berperang. Jadi bagian dari untuk pelestarian mengenalkan tradisi ini kepada generasi ke depan.